Kalau diminta untuk merefleksikan dari beberapa bagian cerita di tahun 2020 ini, gue jadi sadar kalau ada banyak hal yang bukan gue banget, tapi di sisi lain, iya, ini gue ada di dalam diri gue sendiri. Rasa khawatir yang berlebihan, respons yang terkadang tuh di luar nalar, semua yang menemani gue menepaki jalan di 2020 ini sampai sisa hari menuju tahun 2021. Banyak orang bilang cepet banget bergantinya, gak kerasa banget berjalannya. Tapi untuk gue pribadi sih, semua ini terlalu kerasa sampai ketika gue inget hari berat, tinta hitam dalam hidup gue beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu, gue cuma bisa berhela napas berat dan gue bilang, gue udah gak bisa bilang apa-apa lagi. Nah, karena beberapa hari lagi kita sudah sama-sama berjalan menuju tahun 2021, seperti biasa, sebelum memulaikan this intimate session yang gue cuma pengen bilang adalah for all my lovely listeners, hey, makasih ya. Makasih karena udah jadi alasan dan bagian dari perjalanan hidup gue. Makasih juga karena udah mampu untuk bertahan sampai hari ini, sampai detik ini, sampai lo dengerin lagi suara gue dan kita bisa berbagi cerita bareng-bareng. Mungkin bagi kalian kalau semacam konten di YouTube kayak gini tuh kayak ya udah konten biasa aja, tapi konten ini tuh secara mungkin gue berharapnya ketika gue ngobrol sama diri gue sendiri, gue rekam dan gue bagiin ke kalian kayak bisa ada gimana ya, bukan cuma jadi teman kalian aja, tapi kayak ada hal yang bisa diambil dan kita jadi belajar bareng-bareng. Gue cuma pengen kalian tahu kalau semisal gak ada seorang pun yang peduli dan sayang sama lo, akan selalu ada gue yang bahkan pengen tahu kabar lo, pengen tahu perkembangan kecil yang terjadi di setiap hari-hari lo. Gue pengen tahu banget apapun itu, karena kalian udah bikin gue ngerasa mampu dan bisa tetap kuat gitu loh. Oke, sekarang sebelum kita menginjak ke intimate-nya, gue pengen kalian jawab sejujur-jujurnya ya. Dalam hati juga gak apa-apa kok. Atau kalau mau nulisin di kolom komentar kayak jadi jawaban esai juga gak apa-apa, karena ini jawabannya pendek-pendek. Yang pertama adalah bagaimana hari lo? Bagaimana kesehatan lo? Sudah cukupkah untuk istirahat? Apakah sampai hari ini lo masih mempertahankan sesuatu yang terus-menerus nyakitin diri lo sendiri? Apakah lo masih sering menangis diam-diam sebelum lo tidur? Apakah masih ada satu orang yang lo percaya sebagai tempat paling aman untuk lo berbagi cerita? Jadi bisa jawab di kolom komentar atau dijawab di dalam hati sendiri ya. Untuk menjadi sebenar-benar diri kamu sendiri, semoga seberat dan sepahit apapun realita yang sedang kamu lalui, seperti biasa, doaku akan selalu sama. Semoga kamu selalu senantiasa diberi tenang dan diberi kekuatan untuk menghadapinya. Menghadapi apa? Menghadapi dua fase terbesar dalam hidup, yaitu bahagia dan sedihnya gitu loh. Nah, di malam minggu yang cukup syahdu kali ini, kenapa syahdu? Karena gue rekamannya di rumah eyang gue. Semoga kalian juga mendapatkan kesyahduan itu. Izinkanlah gue untuk membahas salah sebuah persoalan yang akhir-akhir ini ada tersimpan, bahkan seringkali memanggil-manggil gue untuk membahas di benak gue. Mungkin juga sudah dari lama ada di benak kalian juga. Iya, betul, kita akan bicara tentang semakin dewasa, kok rasanya semakin insecure, overthinking, dan banyak ketakutan ya? Apakah kamu juga? Ya udah, mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you're searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Semua bermula saat gue menginjak umur 20-an, dimana dulu saat gue memulai Hello Bagas tuh ketika gue transisi antara lulus SMA ke kuliah semester 1 jadi maba. Itu saat gue usia 18 tahun. Gue berkarya menjalani hari-hari sebagai manusia biasa.
dimana gue kerap membagikan apapun yang ingin banget gue bagiin. Mulai dari gimana caranya gue makan, gimana gue beli jajan, gimana gue menikmati hari-hari gue sebagai seseorang mahasiswa. Sampai ketika akun gue tuh grow up, naik, yang biasanya dulu yang lihat stories paling cuman 100 doang, sekarang bisa sampai 100.000. Itu bikin gue kayak apa ya, semakin hari kayak sampai di hari ini nih kayak terjadi pergeseran aja gitu loh. Kalau kalian sadar kenapa stories gue mungkin tuh gak sebanyak yang dulu-dulu, atau gak sesering yang dulu-dulu intensitasnya, itu karena gue terlalu picky untuk memilih apa yang bagus untuk di-post dan apa yang enggak gitu loh. Gue tahu itu campuran antara overthinking dan insecure. Iya benar banget, mereka tuh berdua sekarang lagi collab di tubuh dan jiwa gue. Perasaan dulu gue gimana ya, untuk ngepost apa aja gue bisa dengan santai, gue bisa dengan mudahnya. Tapi sekarang seharusnya semakin gue dewasa kan gue jadi bisa kenal sama diri gue sendiri ya. Tapi ini enggak gitu loh. Gue jadi semakin banyak mikirin ini dan itu, ntar bakalan gimana. Kayak apa ya, sesuatu hal yang gimana sih, kayak aneh aja gitu loh. Tapi mungkin bukan cuman gue aja yang ngerasain. Gue mikir kayak, ini bagus gak ya? Ini gak jelek-jelek amat kan ya? Duh, kok di-post sih? Seharusnya tadi disimpan aja. Sekalinya di-post baru beberapa menit udah dihapus lagi. Ada yang kayak gitu juga gak? Seakan kita tuh menganggap diri kita sendiri tuh harus dipaksa menjadi sempurna. Iya kan? Seakan kita gak bisa menerima kurang dan lemahnya diri kita. Kita gak bisa berdamai dengan itu. Katanya jangan dengerin apa kata orang, jangan bacain komentar jelek dari orang lain. Tapi semua itu tetap kebaca, tapi semua itu tetap terdengar melalui telinga. Gimana bisa kalau misal kita udah gak usah dengerin, tapi di telinga tuh tetap kedengeran, iya kan? Gitu, jadi kayak gue jadi bingung banget gitu loh. Akhir-akhir ini gue juga jadi sering menakutkan hal-hal yang sebenarnya belum gue coba. Belum gue tahu akan seperti apa sih ke depannya. Gue cuma takut, titik. Iya, gue cuma takut kayak gitu. Misalkan, guys, lo mau ke puncak gak? Enggak. Kenapa? Gue takut. Guys, lo mau main ke pantai gak? Enggak. Gue takut. Jadi gue tuh lebih anaknya sangat zona nyaman banget, asik. Gue bakalan lebih memilih untuk pergi, ya udah yang jelas-jelas aja, kayak ke kota misalnya, atau ke toko buku, atau ke coffee shop. Gue bakalan yang lebih milih yang kayak gitu, atau ke taman gitu loh, atau apa. Tapi jangan hal-hal yang membuat gue tuh jadi takut, meskipun gue nggak tahu takutnya karena apa gitu loh. Jadi gue mungkin ini karena dari kecil tuh terbiasa bikin zona nyaman ya, dan nggak mempersilahkan semua orang dan semua rasa ada di dalam zona permainan dan pertemanan gue. Tapi gimana ya, ini juga kan bukan kesalahan kan, nggak sepenuhnya salah kan. Justru bukannya itu baik ya. Kayak dari kecil gue udah bisa melindungi diri gue sendiri, ngerti gitu loh tentang apa yang gue mau dan apa yang gue nggak mau, tahu arti mana yang bikin gue tenang dan mana yang bikin gue cemas dan gusar. Cuma ya gue bingung aja gitu loh. Semakin dewasa gitu, semakin dewasa bukannya harus berani ya, bukannya seharusnya jadi yang paling depan ya. Bentar deh, tapi siapa juga yang mengharuskan itu semua? Bukannya gue harus jadi diri sendiri ya. Tapi kenapa masih peduli dan tetap mentah-mentah untuk telan apa yang orang lain bilang? Cuma bingung aja. Mungkin yang ngalamin fase ini bukan cuman gue doang. Sampai saat ini jujur gue belum nemu jawaban dan formulanya apa. Jadi kalau teman-teman berharap podcast ini bakalan kasih jawabannya, maaf ya. Karena seperti segmennya, yaitu cerita sebelum tidur, sesederhana tujuan awalnya, gue hanya mau bercerita, biar kalian gak ngerasa sendirian. Itu aja. Tapi, gue berjanji ke diri gue sendiri untuk terus belajar, untuk terus cari apa yang gue pengen cari, untuk terus, membaca dan bikin paham tentang apa yang di awal menjadi teka-teki, yang belum terpecahkan, dan di proses belajar itu gue akan berusaha buat nemuin jawaban di balik kata kenapa. Nanti, kalau udah ketemu, gue akan cerita ke kalian kok. Makasih ya udah mau dengerin cerita sebelum tidur episode kali ini.
Iya, kadang alasan-alasan yang harus kita lewatin dengan tameng, gak apa-apa kok, mungkin ini proses jadi dewasa, gak apa-apa kok, ini mungkin akan membawamu ke proses pendewasaan. Tapi gue kadang jadi mikir bahwa apakah menjadi dewasa tuh harus sesulit itu ya? Ya udah, mungkin itu aja yang bisa gue sampein di malam minggu kali ini. Iya, malam minggu ini juga jadwalnya podcast Kita dan Waktu loh. Gue barusan bikin podcast yang judulnya Surat Kecil Buatmu. Bisa kalian dengarkan di Spotify, podcast Kita dan Waktu. Dan habis ini langsung cus ke baca cerita kapal kertas yang ada di Wattpad. Dua-duanya antara Spotify dan di Wattpad, linknya udah gue sertakan di description box. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. So, gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur episode selanjutnya. Dadah.